Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan kembali mengaji kitab Muhadharah fi al-Fakfi karangan Imam Abu Zahra bersama Dr. Yudi Yasin di program Ngaji Ramadan Badan Wakaf Indonesia. Program ini selain tayang pukul 4 sampai pukul 5 sore setiap hari melalui Zoom, kita juga akan menayangkan secara live delay di fanpage PWI Badan Wakaf Indonesia pukul 21 sampai pukul 22. Channel PWI Channel Wakaf di pukul 3 sampai pukul 4 pagi menemani santap sahur kita. Meneruskan hari Rabu kemarin ya Bu, ini pagi ya. Dan tadi Bu Yuli mengirimkan pesan agak ini bahwa ternyata hari ini kajian terakhir Ibu ya. Insyaallah. Karena kemarin curhatannya belum tadarusnya belum selesai ini Bu, ini jadi tadarus minggu depannya. Jadi mungkin sampai hari ini kita akan ngaji bersama Ibu Yuli. Demikian Ibu, mungkin bisa Ibu lanjutkan. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Hayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan ke-6 ya dalam mengaji bareng kitabnya Muhammad Abu Zahra yaitu Muhadharat fil Waqf. Hari ini kita akan memilih tema terakhir insyaallah yaitu tentang nazir ya, karena nazir ini merupakan unsur yang penting dalam wakaf gitu, karena kalau nazirnya tidak profesional, tidak memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf, maka tujuan daripada wakaf itu sendiri tidak dapat terpenuhi atau tidak bisa tercapai. Nah, salah satu problem wakaf di Indonesia adalah kurang terkelolanya aset wakaf yang ada. Nah, sebabnya adalah tidak sedikit yang diamanahkan kepada nazir yang tidak profesional gitu ya, karena memang pandangan atau pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap urgensi seorang nazir dalam keberhasilan pengelolaan wakaf memang masih sangat minim gitu, sehingga dalam penelitian saya tempo hari ya itu didapati bahwa kebanyakan atau mayoritas nazir yang ada di Indonesia adalah mereka yang dipilih oleh para wakif karena sebagai tokoh agama gitu ya di tempat aset wakaf itu diwakafkan gitu. Jadi misalnya ada ustadz atau ya ustadz gitu ya, atau orang yang ditokohkan di sebuah daerah, maka diberi kepercayaan untuk menjadi nazir, diberi kepercayaan untuk mengelola aset wakaf terlepas dari kemampuan beliau-beliau ini dalam manajemen. Padahal untuk menjadi seorang nazir kita tidak hanya cukup dengan mengetahui fikih wakaf, tapi lebih jauh dari itu seorang nazir juga harus memiliki kemampuan mengelola aset wakaf yang diberikan kepadanya sehingga bisa memberikan manfaat dan bisa dibagikan kepada yang berhak, yaitu kepada mauquf alaih. Nah, oleh karena itu pada hari terakhir ini saya pilihkan tema yaitu syarat-syarat menjadi nazir dan honor nazir. Nah, karena di antara kurang maksimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia itu yang kembali kepada yang terkait dengan nazir kepada dua hal. Pertama, salah memilih nazir. Jadi para wakif kita ini ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, memilih bahwa karena misalnya beliau ditokohkan di daerah situ, diketahui tentang fikih wakaf, maka berikanlah aset wakaf kepada orang tersebut. Yang kedua, nah kebanyakan nazir di kita ini tidak serius, tidak fokus mengelola wakaf yang diamanahkan kepada mereka. Nah, mereka mengelola wakaf itu hanya mengisi waktu luang. Jadi kalau ada waktu senggang ya baru dipikirin gimana cara mengembangkan aset wakaf yang diamanahkan kepada mereka. Kenapa? Karena memang sebelum ada undang-undang wakaf
tahun 2004 itu tidak ada istilahnya apa ujroh najir atau honor najir gitu ya, atau gaji najir, itu tidak ada. Jadi seolah-olah menjadi najir adalah amalan soleh ya, artinya ikhlas gitu ya, ikhlas beramal seperti apa tuh tagline-nya Kementerian Agama kan, ikhlas beramal. Jadi tidak dipikirkan bahwa najir tersebut pun memiliki hak untuk mendapatkan gaji atau honor yang apa yang memang sebagai apa sebagai pengelola diberikan hak gitu. Artinya nanti kita bisa lihat dalam kitab Muhammad Abu Zahro ini bahwa semua ulama, semua ahli fikih ittifaq bahwasanya najir berhak mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan aset wakaf yang dikelolanya. Baik, kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Kita buka apa kitab Muhadaratul Wakaf ini langsung ke bab surut at-tauliyah. Nah, di sini surut at-tauliyah ya. Surut at-tauliyah di sini maksudnya adalah syarat-syarat bagi orang yang akan menjadi pengelola aset wakaf, dalam hal ini nazir. Jadi di sini dikatakan yushtarot al-hanafiyah wa ghayruhum li sihhatit tauliyah sawa'un kanat min qibalal waqif am min qibalal qadi ayyakunal muwalli balighun aqilan. Jadi najir itu siapa sih yang menunjuk gitu ya. Jadi najir ini bisa ditunjuk oleh wakif. Jadi wakif memang memiliki hak untuk menunjuk najir aset wakafnya gitu ya. Nah, itu pun diamini dalam undang-undang kita ya. Dalam undang-undang kita dikatakan atau dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 itu disebutkan bahwa wakif harus menunjuk siapa nazirnya. Nah, tapi jikalau wakif tidak menunjuk nazirnya, maka dalam hal ini qadi atau kalau di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia berhak untuk menunjuk nazir. Nah, orang itu harus siapa yang boleh menjadi nazir, yaitu yang baligh dan akil. Tentu saja ini sudah merupakan ittifaq ya, bahwa ya anak kecil dan yang tidak berakal tidak mungkin menjadi nazir. Kemudian, nah itu yang baligh akil itu tidak ada masalah, jadi kita akan lanjut kepada, nah ini ya, adalah yang selanjutnya selain baligh dan akil, seorang nazir juga harus memiliki kriteria lain, yaitu jawil kifayah wal adalah. Nah, ini harus memiliki kompetensi, ya, memiliki kompetensi. Di antara kompetensi yang diharapkan dari seorang nazir adalah kemampuan si nazir selain memahami fikih wakaf, dia juga harus memiliki kemampuan manajemen gitu ya. Misalnya ada seorang nazir yang diberikan atau dipercayakan untuk mengelola sebidang tanah, tapi beliau misalnya tidak punya kemampuan untuk mengelola tanah tersebut, maka bisa dibayangkan tanah tersebut tidak dapat bermanfaat gitu ya. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi masih banyak sekali tanah-tanah wakaf ya yang sebetulnya ada sebagian di tempat strategis tapi belum terkelola dengan baik karena memang nazirnya tidak memiliki kriteria atau profesionalitas untuk mengelola tanah tersebut. Nah, kemudian apalagi al-adalah. Al-adalah ini artinya tidak fasik. Nah, tidak fasik ini maksudnya di sini nanti dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahro di halaman berikutnya apa yang dimaksud dengan adalah dan fasik di sini gitu ya. Fasik itu artinya kan melakukan dosa besar dan dosa kecil. Nah, tapi katanya sekarang emang bisa kita mendapati orang yang tidak berbuat dosa gitu ya. Di sini dikatakan, jadi antara fuqaha ahli fikih dalam mensyaratkan adalah di sini, jadi adalah di sini adalah tidak melakukan perbuatan yang tercela ya. Jadi kalau menurut Hanafiyah adalah itu adalah syarat kamal. Artinya syarat kamal di sini artinya ya sebaiknya seorang nazir adalah orang yang betul-betul terjaga dari perbuatan tidak baik. Nah, demikian. Tapi kalau misalnya ternyata ditunjuk misalnya seorang nazir yang ternyata melakukan perbuatan yang kurang baik tapi dia amanah dalam segi muamalat gitu ya, dia artinya tidak pernah terdengar berkhianat dalam keuangan atau tidak pernah terdengar dia korupsi gitu. Nah, itu maka menurut Hanafiyah dibolehkan, tapi berbeda dengan Syafi'i. Syafi'iyah mengatakan bahwa adalah ini justru syarat sehatin nazar.
Jadi kalau misalnya seorang nazir itu didapati ternyata melakukan perbuatan yang tidak baik gitu, maka nazir tersebut bisa diazal. Artinya bisa diazal di sini artinya diberhentikan gitu ya dari kenazirannya. Nah, itu menurut Syafi'iyah. Jadi memang Syafi'iyah ini seperti biasa ya, memang apa sih, kehati-hatiannya sangat tinggi ya. Jadi memang dikenal Syafi'iyah ini sebagai mazhab yang mutasyaddid. Mutasyaddid di sini artinya ya berhati-hati lah ya. Kemudian menurut, nah ini yang moderat lagi-lagi dalam hal apa? Dalam hal wakaf ini adalah Imam Ahmad ya. Jadi seperti halnya kemarin kita dalam proses istidlal, ruslah juga kita dapati bahwa pendapatnya Imam Ahmad adalah paling moderat, tidak terlalu blong gitu, artinya membolehkan istidlal, membolehkan ruslah, tapi juga tidak terlalu seketat Imam Syafi'i. Soalnya di sini dikatakan bahwa menurut Imam Ahmad adalah laisat syarat in kanat an-nadharah lil mauquf alaihim jami'an. Jadi kalau Imam Ahmad membagi, mengklasifikasikan siapa yang ditunjuk sebagai nazir oleh wakif. Kalau misalnya ternyata yang ditunjuk oleh nazir adalah langsung mauquf alaihnya, nah ini bisa juga ya. Jadi sebetulnya sebelum masuk ke persyaratan nazir ini, di dalam kitab Abu Zahro ini juga dibahas siapa sih sebaiknya yang menjadi nazir. Nah, ini sebelum masuk ke syarat-syarat yang detail, bahwa ternyata memang fuqaha, ahli fikih itu bersepakat gitu bahwasanya semakin kaitan nazir tersebut ada kaitan emosional terhadap tanah wakaf atau aset wakaf, maka semakin baik. Misalnya ada yang mengatakan bahwa sebaiknya nazir itu keluarga wakif. Kenapa? Karena keluarga wakif tentu saja memiliki semangat yang sama dengan wakif. Gitu. Harapannya mereka akan menjaga sebaik-baiknya keberlangsungan, kemanfaatan harta wakaf orang tuanya, gitu ya. Atau sebaiknya menjadi nazir adalah mauquf alaih, itu penerima manfaat. Kenapa demikian? Karena kan penerima manfaat memiliki kepentingan bagaimana agar wakaf tersebut terkelola dengan baik, karena mereka yang akan menerima manfaatnya. Nah, oleh karena ini dalam pembahasan syarat wakaf ini dikatakan Imam Ahmad memilah atau mengkualifikasikan persyaratan adalah tadi kepada dua bagian. Pada dua bagian ini adalah dilihat dulu siapa yang ditunjuk sebagai nazir oleh wakif. Kalau misalnya yang ditunjuk oleh wakif adalah mauquf alaih, maka katanya di sini adalah ini laisat bisyarat. Artinya kalau ada di antara mauquf alaih ternyata seseorang yang fasik, ya kan adalah itu lawannya fasik. Adalah di sini bukan artinya adil membagi, bukan ya, tapi maksudnya melakukan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sehingga ketika ada orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, apa keburukan dalam hal yang dilarang oleh syariat, maka orang itu disifati oleh fasik. Nah, oleh karena itu seorang fasik, tadi menurut Imam Syafi'i tidak boleh sama sekali ya, bahwa fasik menjadi seorang nazir. Harus orang yang adil, orang yang bersih dari perbuatan tidak baik gitu. Nah, kalau tadi mauquf alaih berarti tidak apa-apa di antara mereka misalnya ada yang fasik gitu kan, tapi memang mereka bagian dari penerima manfaat. Tapi jika ijakanat atau liyah li ghair al mauquf alaih, ini masih dalam pendapatnya Imam Ahmad, maka katanya apa? Fala yasih illa tauliyatul adl. Maka katanya tidak boleh kecuali kita memilih orang yang adil. Orang yang tidak melakukan dikenal sebagai orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan di antara empat mazhab ya, bagaimana mereka mensyaratkan atau tidak mensyaratkan adil terhadap nazir. Nah, ini dikatakan di sini, kata Muhammad Abu Zahro, beliau lebih tenang atau lebih sependapat dengan Imam Ahmad. Di sini makanya dikatakan wa ijakan lana an-nakhtar, apabila kita harus memilih di antara pendapat-pendapat di atas tadi,
Fa inna nakhtar mazhab al-Imam Ahmad. Maka katanya mazhab Imam Ahmad di sini adalah mazhab yang moderat gitu ya, yang baik, yang paling tepat gitu menurut Muhammad Abu Zahro. Walakin lana ro'yan fi tafsir makna al-fisq. Nah, tapi Muhammad Abu Zahro di sini menggarisbawahi bahwa kita harus menyepakati dulu apa yang dimaksud dengan adil dan fasik di sini gitu. Maka katanya dikatakan faqad ittafaqat kalimatul fuqaha ila ada dan yasiron jiddan ala annal ma'nal fisq huwal khuruj amma aujabahu din wa da'at ilahi awamiruhu wa nahat anhu nawahihi wa hasat alaihi adabuhu as-samiyah wa sarai al-muhkamah faqul man irtakab kabira minal kabair bahwa fasik faqul man akhatat bi sayyi'in minas sayyi'at bahwa athim. Nah, jadi semua fuqaha, hampir semua fuqaha sepakat, hampir semua ahli fikih sepakat kecuali ada dan yasiron, ada dan itu hanya sedikit sekali gitu yang tidak sepakat bahwa yang dimaksud dengan fasik itu adalah al-khuruj amma aujabahu ad-din wa da'at ilahi awamir. Jadi orang yang keluar dari atau yang tidak melakukan perintah Allah dan melakukan dosa besar ya atau melakukan kesalahan-kesalahan, artinya jadi orang yang melakukan dosa besar, artinya orang yang melakukan dosa besar kemudian dihukumi fasik maka tidak boleh menjadi nazir. Nah itu menurut pada umumnya ahli fikih ya, semua sepakat seperti itu. Kata Muhammad Abu Zahro, walakin intobaknahu ala asrina, ya katanya seandainya kita harus mencari orang yang seperti itu, yang istilahnya melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya gitu ya untuk menjadi nazir. Nah itu makanya kata beliau walakin intabaknahu al asrina tujafid anit tatbik wa alaina an najid ar-rajul alladhi yakun adlan aminan. Jadi menurut Muhammad Abu Zahro itu sangat sulit kita dapati orang yang adil sekaligus amin. Amin di sini yang mewakili jawi kafaah tadi ya, yang memiliki kompetensi untuk menjadi nazir, bukan sekedar amanah tapi juga memiliki manajerial gitu kan, sudah tahu bagaimana cara mengelola aset wakaf yang diberikan kepadanya. Nah ini makanya dikatakan oleh Muhammad Abu Zahro, kita sulit mendapati orang yang betul-betul adil, kemudian amanah, kemudian muhtadian, mutasorrifan, hakiman, dia bisa melakukan proses atau perbuatan hukum secara bijak, yujaid at-tasarruf fi su'unihi, ya ini juga sama ya administrator ulum, bil qadar allazi tuhadzib bihi wijdanuhu ad-dini. Jadi artinya kita sulit menemukan orang yang religius dan cerdas dalam muamalat gitu. Menurut Muhammad Abu Zahro sangat sulit mendapatkan orang yang memiliki dua sifat tersebut. Kata beliau sampai dikatakan bahwa inna rijal andina salah satu. Jadi kita bisa mengelompokkan manusia sekarang yang ada ini kepada 3 kelompok. Yang pertama rojul hair qad ingamarofil muwabaqat. Yang pertama adalah laki-laki yang memang ya tidak bisa diharapkan, dia memang melakukan perbuatan dosa gitu ya, itu sudah biasa istilahnya melakukan dosa kemudian hal-hal yang buruk. Terus ada lagi yang kelompok kedua adalah rajul qad haddabaddin qal bahu faqad ta'addaba bi adabihi wa salaka. Nah, ini yang kedua ini rajul yang memang mutadayin, artinya dia berakhlak karimah gitu ya. Walakinnahu ghair arid fi su'unid dunya. Tapi dia mengertinya ya hanya su'un ad-din aja gitu kan. Dia itu hanya mengerti bagaimana menjadi menjadi ustadz gitu ya, tapi dia nggak paham tentang hal-hal yang duniawi gitu. Ghair khabir fi muamalatin nas, qad yugospil bayaat. Jadi saking dia nggak mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara transaksi yang baik, maka bisa jadi dia sering tertipu gitu dalam melakukan bisnis gitu ya. Nah, jadi yang satu itu orang yang betul-betul memang tidak baik gitu kan, melakukan maksiat dan seterusnya.
Nah, itu tentu bukan pilihan kita. Yang kedua, ini ada rojul alim gitu ya, kemudian abid, artinya akhlak karimah, bagus agamanya, tapi dia sama sekali tidak punya pengetahuan tentang muamalat gitu ya, tentang bisnis, tentang bagaimana memanage atau mengembangkan aset yang dia terima. Kemudian yang ketiga, ini pilihan yang terakhir, ini menurut Muhammad Abu Zarro, ya pilihan kita hanya 3 ini. 3 yang ketiga, warojul salis amin filma. Jadi orang ini memang sudah namanya mengelola uang, dia tidak bisa diragukan, tidak diragukan lagi gitu. Dia tuh hebat, jujur gitu ya dalam manajemen, laporan keuangan gitu ya. Memiliki pengalaman yang sangat dahsyat lah dalam muamalat. Kemudian pokoknya di sini adalah pikul lima yata'alaq bihi la yamudu yadahu ila mal ghairihi. Jadi dia ini pokoknya amin, amanah, tidak pernah mengambil hak yang bukan haknya. Walakinnahu yartakib ba'do manuhi anhu ad-din. Ya, tapi dia ternyata tidak bisa meninggalkan semua larangan agama. Misalnya dia melakukan ya dosa-dosa kecil tadi yang kemudian merusak keadilannya tadi gitu ya, sehingga dia bisa jadi dihukumi dengan fasik gitu kan oleh fuqaha yang tadi sepakat tadi. Nah, tapi menurut Imam Muhammad Abu Zarro ya, ketimbang gitu, karena pilihan kita memang tidak ada lagi selain 3 kelompok ini, dan untuk mendapatkan orang yang kita kan maunya yang nomor 2 dan nomor 3 itu bisa berkolaborasi gitu ya, sifat yang ada di kedua bahwa orang tersebut sangat menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tapi juga dia punya istilahnya kemampuan dalam mengelola aset yang dititipkan kepadanya. Muhammad Abu Zarro ini sulit kita dapati saat ini. Maka menurut Muhammad Abu Zarro, kita harus mendudukan bahwa fasik yang dimaksud di dalam persyaratan pada nazir wakaf ini bukan fasik yang bermakna umum tadi, bahwasanya dia tidak boleh sedikit pun pernah melakukan kesalahan, tapi minimal dia tidak pernah dikenal sebagai orang yang berkhianat dalam masalah harta benda, sehingga kita percaya menyerahkan aset wakaf itu kepada si orang ini gitu ya Bapak Ibu ya. Itu menurut Muhammad Abu Zarro. Nah, itu dia persyaratan daripada nazir wakaf. Jadi yang pertama adalah akil, kemudian balik, kemudian adil dan memiliki kompetensi untuk mengelola aset wakaf yang diberikan kepadanya. Dan itu Bapak Ibu sudah sesuai ya dengan apa yang ada dalam undang-undang kita, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 di pasal 6 itu disebutkan syarat-syarat nazir ya. Syarat-syarat nazir adalah maksud saya di sini pasal 10 ya. Pasal 10 di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Di sini dikatakan warga negara Indonesia beragama Islam, nah itu beragama Islam berarti Muslim, kemudian dewasa tadi balik, amanah ya, amin, tadi adil amanah ya sama, mampu secara jasmani dan rohani. Nah ini jawi kafaah, artinya dia punya potensi, punya kompetensi, kemudian tidak terhalang melakukan perbuatan hukum ya, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang kemudian menghalangi dia melakukan perbuatan hukum. Jadi sebetulnya apa yang sudah disepakati oleh para fuqaha atau yang dipilih oleh Muhammad Abu Zarro dalam kitabnya itu sudah termaktub di dalam undang-undang kita ya, di dalam undang-undang perwakafan kita. Nah, tinggal kita mensosialisasikannya kepada para wakif, atau bisa juga kalau misalnya sekarang sudah ada aset wakaf yang sudah ada nazirnya, tapi ternyata misalnya tidak maksimal dalam mengelola aset wakafnya, dan ternyata setelah dilihat memang tidak memenuhi persyaratan. Nah itu boleh istilahnya mauquf alaih, orang-orang yang mestinya menerima manfaat dari aset wakaf ini lapor ke KUA terdekat atau kepada badan wakaf bahwa ada nazir yang tidak maksimal dalam melakukan tugasnya. Oke, Bapak Ibu, karena kita tidak banyak waktunya, kita langsung melihat tadi sebagaimana saya sebutkan di awal, bahwasanya selain salah
najir yang istilahnya najir yang tertukar ya, salah memilih najir, sebab daripada kurang maksimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia juga tadinya sebelum ada Undang-Undang Wakaf Nomor 41 ini kan semuanya dilakukan oleh nazir dengan dengan dasar ikhlas, artinya tidak ada yang menyatakan bahwa nanti dia akan dapat bagian daripada hasil pengelolaan aset wakaf. Nah, tapi dengan adanya undang-undang ini dengan tegas, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini menyatakan bahwa najir boleh mendapatkan maksimal 10% dari hasil pengelolaan bersih ya kalau dalam undang-undang. Artinya setelah dipotong biaya operasional, dipotong modal dan seterusnya, maka 10%-nya maksimal boleh diambil oleh najir sebagai ujroh ya. Nah, jadi sebagai honor lah ya. Kita langsung ke halaman 388 ya. Kita akan lihat. Jadi sebetulnya di dalam fikih itu boleh nggak seperti itu gitu? Apakah itu tidak menyalahi syarat wakif yang sudah menentukan bahwa hasil pengelolaan itu untuk si A, si B, si C gitu kan? Mauquf alaihnya kan sudah ditentukan oleh wakif. Nah, kalau misalnya ada kemudian yang disisihkan 10% untuk nazir, apakah itu tidak menyalahi keinginan atau syarat wakif? Gitu. Nah, maka di sini dikatakan oleh Muhammad Abu Zahro ya di halaman berikutnya, ujratun nazir. Jadi ujratun nazir ini honor ya, bayarannya nazir. Nah, lil mutawalli alal waqfi ajrun alaihi. Jadi boleh memang ada mereka berhak untuk mendapatkan ajar bayaran. Wal aslu fihi ma fa'alahu Umar bin Khattab. Jadi dalam Umar bin Khattab sudah jelas menegaskan dalam hadis yang panjang itu ya, yang kemarin kita sudah sering mengulang-ulang ketika Umar bin Khattab menyatakan berwakaf, maka dia mengatakan kan di sana bahwa liwali hadhi as-sadaqah ayakula minha ghair muta'athil malan. Nah, jadi kata Umar bin Khattab bahwasanya al-wali di sini maksudnya nazir ya. Jadi nazir yang mengelola sedekah ini boleh makan dari aset wakafnya Umar. Nah, dari sinilah demikian juga mislu dzalika fa'alahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairuhu minas sahabah wat tabi'in fi shadaqatihim. Jadi memang semua sahabat itu sudah menyatakan bahwa nazir boleh gitu ya, boleh ikut menikmati, boleh ikut mengambil bagian daripada hasil pengelolaan wakaf tersebut. Nah, di sini dikatakan mazhab Hanafi pitaktirtil kal ujrah huwa anal waqib in ja'ala lahu ujran muqaddaran bin naqd aw ma yusabihu aw ujran nisbiyan mudhafan ila rai'il waqfi bi an qala lahu al usur minhu aw thumun aw nahwa dzalik falahu dzalika ala ujur balighun ma balag. Jadi katanya kalau misalnya tadi kan kalau di undang-undang kita di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu maksimal 10%. Tapi menurut mazhab Hanafi ini kalau misalnya wakif memberikan lebih dari itu ya nggak masalah gitu. Mau tadi baligon mabalag ya berapapun siapa wakif memberikan kepada si nazir tersebut walau kana aktar atau aktar min ajril misal al muta'arif ada limisli hajil amal. Walaupun sebetulnya itu di atas standar bayarannya orang jika menjadi atau mengerjakan amalan pekerjaan yang dikerjakan oleh nazir tersebut itu nggak masalah kalau wakif yang menentukan. Nah, kalau misalnya sekarang wa in kana yang wakif tidak menentukan gitu ya. Nah, maka di sini wa in kana ajr allazi qadarahu al-waqif dan mutawalli aqal. Nah, kalau tadi kan kalau lebih banyak bagaimana gitu kan, lebih banyak dari bayaran standar. Misalnya biasanya orang kalau sebagai manajer perusahaan itu dapatnya 1 bulan misalnya 10 juta misalnya kan. Tapi ternyata wakif mengatakan bahwa ini mutawali saya, nazir aset wakaf saya akan beri 1 bulan misalnya 15 juta. Nah itu nggak apa, maksudnya tidak apa-apa karena ini menurut Abu Hanifah ya, tidak apa-apa karena memang itu haknya wakif, terserah wakif gitu kan mau memberi berapa. Tapi kalau misalnya kurang, misalnya wakif di sini
memberinya kurang dari 10 juta, misalnya hanya 8 juta. Padahal biasanya seorang manajer itu dapatnya 10 juta per bulan. Nah, maka dalam hal ini dikatakan bahwa najir boleh rafa'ahu al-qadi ilaihi intolaba an-najir dalika. Jadi siapa sih najir ini bisa mengadu ke kodi ya, kepada pengadilan, kalau kita mungkin kepada Badan Wakaf Indonesia ya, bahwa ini ujroh yang ditentukan oleh wakif kurang nih dari ujroh yang mestinya saya terima, standar honor yang harusnya saya terima sebagai manajer. Nah, itu menurut Abu Hanifah ya. Kemudian nanti ya, kalau misalnya ternyata wakif tidak mengatakan berapa ujrohnya, berapa bayarannya, berapa honornya najir, maka di sini kodi nanti yang diminta untuk kodi atau hakim ya, yang menentukan berapa bayaran si nazir tersebut. Itu adalah mazhab Hanafi. Katanya mazhab Maliki juga yuqarib haja, wa mazhabul Malikiyah yuqarib haja, faqad ja'a fi syarhi shaghir wa ghayr at-tasrih bi anna najir waqaf laha ujrah wa inna ujrah min ar-rai. Jadi di sini juga dikatakan bahwa asalnya najir ini berhak mendapatkan ujroh dari rai al-wakaf. Rai di sini maksudnya hasil pengelolaan daripada wakaf wa tuqaddar bil maslahah, dan di apa pertimbangannya apa, diberi berapa, ukurannya apa, itu maslahah. Jadi artinya ya biasanya dia mendapatkan berapa jika wakif tidak menentukan ya. Nah, tapi ada ya sebagian Malikiyah, kalau tadi kan Hanafiyah sepakat bahwasanya najir itu mendapatkan dari bagian hasil pengelolaan wakaf. Malikiyah juga demikian. Nah, tapi ada sebagian Malikiyah yang mengatakan bahwa tidak boleh najir itu mengambil dari hasil pengelolaan wakaf, karena nanti akan mengurangi siapa sih penerima manfaat gitu ya. Nah, tapi diambilkan dari mana ujrohnya? Di bait al-mal. Jadi diambilkan dari bait mal. Jadi pemerintah yang harusnya menggaji nazir. Dan ini dilakukan Bapak Ibu ya. Jika di Mesir itu mengikuti tentu saja mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa bagian nazir diambil daripada daripada hasil pengelolaan wakaf gitu ya. Nah, namun di Kuwait misalnya, di Mesir itu lumayan banyak ya Bapak Ibu ya, bahwa hak nazir itu 15%. Jadi kalau di kita maksimal 10%, jika di Mesir 15%, dan 10%-nya itu disisihkan untuk dana cadangan. Sehingga jika ada aset-aset wakaf yang perlu direnovasi, atau misalnya terjadi kerugian dalam investasi wakaf uang, itu bisa ditutupi oleh uang cadangan tersebut, sehingga aset wakaf tetap terjaga keutuhannya. Itu yang dilakukan di Mesir. Tapi jika di Kuwait, nah Kuwait ini kan dikelola wakafnya itu oleh Kuwait Awqaf Public Foundation. Nah, Kuwait Awqaf Public Foundation ini ketika mengelola aset wakaf yang ada di Kuwait, mereka tidak mengganggu hasil pengelolaan wakaf. Jadi 100% dibagikan kepada mauquf alaih yang ditentukan oleh wakif. Kemudian mereka dapat gaji dari mana? Dari pemerintah. Nah, karena memang Kuwait ini mazhab resminya adalah Malikiyah. Dan tadi dikatakan oleh Muhammad Abu Zahra bahwa sebagian ahli fikih Malikiyah mengatakan bahwa honor najir itu tidak boleh diambil dari hasil pengelolaan wakaf, tapi harus diambil dari Baitul Mal. Dalam hal ini kan yang mengelola Baitul Mal adalah pemerintah. Kemudian mana kita sekarang? Ini sengaja saya sudah tanda-tandai karena kalau kita baca semua nggak cukup waktunya ya. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i gimana? Menurut mazhab Syafi'iyah gimana? Di sini dikatakan mazhab As-Syafi'iyah radhiyallahu anhum anal waqif in qaddara miqdaron ittaba. Nah, jadi kalau misalnya wakif memang sudah menentukan sekian bagian nazir, maka kita harus mengikuti apa kata wakif. Nanti karena ada istilah di dalam fikih wakaf ini bahwa syartul wakif ka nas asyari. Jadi syarat-syarat wakif, artinya kalau wakif ingin A, B, C, D, selama A, B, C, D itu tidak menyalahi syariat, maka katanya kedudukannya sama kayak Al-Quran dan Sunnah, artinya harus
harus diikuti. Nah, seperti ini juga dalam hal misalnya wakif menentukan bahwa pokoknya siapa yang najir dapatnya biar semangat mengelolanya, najir dapatnya 25%. Itu kata wakif. Nah, itu boleh. Ya, boleh dilakukan seperti itu walau karena aktar min ajri al-misal. Walaupun misalnya sebenarnya kan jadi manajer ya cukup dengan 10 juta, tapi karena memang wakif ini ingin mendorong si najir kerja keras dalam mengembangkan dan mengelola wakaf aset wakafnya, maka diberi honor yang lebih dari biasanya. Ya, itu tidak apa-apa. Li'anna najir ya'hujuhu fi hajiha ala wajhi al-istiqaq bi syarat la ala wajhi idarah. Wa illam yuqaddar al-waqif. Nah, kalau misalnya wakifnya tidak menentukan, maka la yastahik sayan hatta yarfa'ul amr ila al-qadi. Jadi memang kenapa memang ya selama ini di Indonesia itu tidak dikenal bahwasannya najir dapat honor. Nah, bisa jadi memang wakifnya tidak mengatakan, tidak mensyaratkan dalam ketika akad bahwasanya najir boleh mengambil 10% atau sekian persen dari hasil pengelolaannya sebagai honor gitu kan. Itu kalau tidak dikatakan maka otomatis dia nggak dapat hatta yarfa'al amr ilal qadi. Jadi mestinya para nazir ketika wakif itu tidak menyebutkan berapa honornya, dia ngadu ke qadi gitu ya, kepada pemerintah. Ini saya disuruh disuruh ngurus harta wakaf, tapi wakifnya nggak bilang saya ini berhak nggak mendapatkan kompensasi dari pekerjaan saya mengelola wakaf tersebut gitu ya. Nah, maka baru nanti di state atau dikasih oleh si kodi ayu qadar lahu asyai'an. Jadi Pak Ilham yatub la yastahiq ala roji. Jadi kalau misalnya selama memang si najir ini nggak minta, ya makanya tidak dapat gitu ya. Itu tentu saja sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, setelah ada undang-undang tentu otomatis semua najir berhak mendapatkan maksimal 10% dari hasil pengelolaan wakafnya. Maksimal ya kalau di Indonesia 10% itu. Nah, kemudian di sini dikatakan Imam Ahmad, bagaimana ininya pendapatnya? Imam Ahmad mengatakan anal waqif in ja'ala lin najir ujron ma'luman bahwa lahu balighan ma balag. Jadi memang di sini mereka semua sepakat, fuqaha sepakat bahwa apa yang ditentukan oleh wakif, ya kan memang wakif ya yang memiliki aset wakaf, maka itu yang diikutin balighan ma balag, sebesar apapun jatah si nazir. Kemudian wa ilam yu'ayin al-waqif qadron fa indal hanabilah qaulani. Nah, gimana kalau misalnya waqif tidak memberikan atau tidak menyebutkan berapa bagian si nazir? Maka di sini ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Yang pertama katanya annahu la yahillu lahu illa ayyakula bil ma'ruf. Jadi kalau misalnya tidak dikatakan sekian persen, maka dia hanya boleh jadi annahu la yahillu lahu illa. Jadi hanya halal bagi dia memakan bil ma'ruf. Artinya bil ma'ruf ini secukupnya saja, gitu ya kan. Jadi beda. Kalau secukupnya aja kan berarti ya cukup dia terpenuhi kebutuhannya, misalnya kenyang, kemudian dia tidak bisa dong nabung, ya. Beda dengan jika kita kasih standar misalnya 10%. Maka jika misalnya itu lebih dari bil ma'ruf ini kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya sebetulnya sesuai dengan kebutuhan dia cukup hanya dengan 5.000, tapi karena tadi sudah diberikan oleh si wakif itu 10% itu ternyata 10.000, ya makanya yang harus diikuti adalah yang 10.000 walaupun lebih dari bil ma'ruf. Nah, tapi di pendapat kedua, jika memang wakif tidak memberikan tidak menyinggung berapa ujrohnya nazir, maka yajibulahu ajru al-nisab. Ajru nisab itu honor standar. Kalau tadi kita sepakati bahwa honor seorang manajer itu 10 juta, maka jika menurut Imam Ahmad jika ada najir yang tidak ditentukan berapa honornya, maka kembali kepada standar honor pada saat itu. Nah, itu di dalam fikih ya. Jadi kemarin saya diingatkan oleh Mas Kaib ya bahwasanya tidak semua yang kita bahas di dalam kitabnya Muhammad Abu Zahro ini lantas bisa kita terapkan di Indonesia. Ini hanya menjadi wawasan bagi kita
bahwa begitu kaya fikih wakaf itu ya, jadi tidak kaku, dia begitu lentur karena memang wakaf ini merupakan ranah istihadi karena memang tidak ada teks baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang memang membatasi bahwa wakaf harus A, harus B, harus C, tidak seperti zakat misalnya yang diatur sedemikian rupa. Nah, jadi mungkin itu saja Mas. Siapa tadi Mas Hayun ya yang nemenin saya hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada apa? Ada masukan atau ada pertanyaan, ada tanggapan. Kita masih punya waktu sekitar 20 menitan terkait syarat-syaratnya nazir, artinya siapa saja yang boleh yang harusnya kita tunjuk menjadi nazir sehingga aset wakaf dapat terkelola dan tersampaikan manfaatnya kepada siapa? Kepada penerima manfaat atau mauquf alaih, dan legalitas baik dari segi fikih ataupun undang-undang. Jadi jangan sekarang menganggap bahwa seorang nazir kemudian menanyakan berapa bagian dia dari hasil pengelolaannya, kemudian orang kok gak ikhlas banget ngurus wakaf kok nanya-nanya bayaran. Itu memang haknya gitu ya, baik secara syar'i, artinya di dalam segi syariat pun orang yang sudah bekerja ya harus dibayar gitu ya, dan itu merupakan ittifaq, tidak ada ulama satupun yang tidak setuju dengan honor atau bayaran nazir ya. Bahkan tadi kan boleh, malah jika wakifnya mau boleh diberikan honor di atas honor standar gitu ya. Dan itu pula yang sudah diambil oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tapi dibatasi maksimal 10%. Ya, demikian Mas Hayun, saya kembalikan. Baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ini sudah ada satu pertanyaan Ibu, ya. Dari Pak Soekarno, Ketua BWI Perwakilan DKI. Ahlan. Pertanyaan dari Pak Soekarno kurang lebih begini Bu. Nazir di DKI itu masih sebagian besar tidak menguasai tentang kenaziran Bu. Sehingga wakaf yang dikelola itu tidak produktif ya. Yang pertama, apakah BWI dapat memaksa untuk mengganti nazir tersebut? Kemudian yang kedua, di mana dan kapan BWI Provinsi dapat menjadi nazir? Begitu pertanyaan Pak Soekarno Ibu. Terima kasih. Ya, mungkin langsung dijawab aja Ibu ya. Di mana dan kapan BWI Provinsi dapat menjadi nazir? Oke. Iya. Ya. Terima kasih Pak Soekarno, selamat datang, salam kenal. Ya, ini memang ya ketika saya membaca undang-undang juga, waduh, sebetulnya kita sebagai Badan Wakaf Indonesia itu memiliki wewenang untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang tidak terkelola dengan baik. Nah, namun sayangnya memang wewenang ini belum tidak didukung oleh aparat gitu ya. Jadi ya kita sebagai lembaga sipil kan nggak bisa kita istilahnya jadi memang kita masih memerlukan koordinasi Pak untuk melaksanakan undang-undang ini. Sebetulnya wewenang itu diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki wewenang penuh untuk mengganti nazir yang tidak qualified dengan nazir yang lain, dan selama nazir lain ini belum ditemukan, maka yang mengelola adalah Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini juga Pak, memang saya juga sebagai di BWI Pusat juga kadang gregetan gitu ya. Kenapa sih kita nggak ambil alih aja gitu kan? Nah, memang ini kita perlu koordinasi Pak dengan instansi lain karena memang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Dan memang ini sangat disayangkan. Saya juga prihatin dan sangat setuju ya Pak, kalau misalnya aset wakaf yang ada ini kita kelola dengan baik, apalagi yang di DKI Pak, subhanallah ya, di DKI ini kan itu pernah ada Pak yang terjadi pergantian nazir yang sudah kita rekom gitu, tapi nazir lamanya itu ternyata kekeh nggak mau memberikan kepada nazir baru. Nah, kemudian itu polisi, artinya aparat ini masih belum klik lah ya dengan kepentingan wakaf. Ya ke depan lah kita, itu kan harus ada dukungan dari pemerintah juga Pak. Nah ini pemerintah daerah terutama kan ya.
Nah, itu nanti kita doakan kita dapat pemerintah daerah yang berani lah mendukung kita untuk mengambil alih gitu ya, atau memberi menunjuk nazir yang memang memiliki kualifikasi dalam mengelola aset-aset wakaf yang sebetulnya strategis gitu ya Pak ya. Satu lagi Bu, itu Bu yang kapan dapat menjadi nazir? Iya Pak, gimana Pak? Iya, satu lagi Bu, badan wakaf kapan dan di mana istilahnya bisa menjadi nazir? Gitu. Nah, ini kan badan kalau dalam undang-undang Badan Wakaf Indonesia itu bisa menjadi nazir. Cuman memang belum ada keterangannya apakah yang daerah gitu ya, yang provinsi maksudnya ya, juga ikut atau hanya BWI pusat gitu ya. Kalau BWI pusat kan sudah melakukannya gitu ya. Nah, ini mungkin kita harus buat aturan turunan bahwasanya apakah kewenangan mengelola aset wakaf ini pun juga turun ke BWI daerah ya Pak ya? Provinsi atau kota maksud saya ya, untuk BWI daerah. Ya. Terima kasih Pak Soekarno sudah ikut hadir di pengajian sore ini. Amin. Terima kasih Bu. Cukup ya Pak Soekarno. Ya. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini ada Pak Muhammad Sahrir dari BWI Perwakilan Kaltim juga nih. Gimana Pak? Bapak. Ada Pak Nur Soleh, Pak Bahrul, Pak Dr. Hendri Tanjung juga hadir. Oh ya, Pak Hendri. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Iya. Jadi sebetulnya untuk sekarang ini untuk penetapan tadi ya, yang tadi kita lihat misalnya di Mesir itu kan sampai 15% misalnya ya. Nah, itu memang kebijakan pemerintah untuk mendorong agar nazir itu betul-betul berupaya bagaimana bisa mengembangkan perwakafan di Mesir dengan baik gitu. Karena mereka tadi itu standarnya kalau seseorang menjadi manajer jangan sampai standar orang menjadi nazir dan manajer di sebuah perusahaan itu tidak sama gitu. Nah, bahkan kalau di Kuwait tadi sudah saya singgung juga, nah karena untuk menghindari hasil pengelolaan wakaf itu habis untuk menggaji para pegawai di Kuwait Awqaf Public Foundation, karena subhanallah di Kuwait Awqaf Public Foundation itu memang betul-betul expert yang bekerja di sana, waktu misalnya sebagai bekerja di Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Kalau di Kuwait Awqaf Public Foundation itu memang betul-betul di sana ada ahli keuangan gitu ya, yang memang biasa main saham misalnya, sehingga investasi wakaf uang di pasar di bursa saham misalnya memang dipegang oleh ahli-ahli di bidang itu. Demikian juga ada bankir, kemudian ada istilahnya ahli-ahli konstruksi. Jadi mereka memang diisi oleh orang-orang profesional dan digaji juga secara profesional, sehingga mereka memang 24 jam memikirkan bagaimana cara mengembangkan aset wakaf yang mereka miliki. Nah, ini sangat berbeda dengan kita ya. Jadi di kita memang masih belum maksimal, dan tentu saja kita berusaha terus untuk bisa memperbaikinya ya dari waktu ke waktu. Ya, ada pertanyaan lain biasanya Mas Bahrul nih, ada aja nih yang ditanya biasanya Mas Bahrul nih. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Pak Sahrir, ada enggak? Ya Bu, boleh Bu. Saya tadi kasih kesempatan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Yuli. Jadi saya berpikir gini Bu, seperti di Kuwait ya, itu kan dia bentuknya mungkin korporasi. Apakah jelas? Ya, ya. Oke. Nah kalau di peraturan undang-undang kita itu kan untuk ujroh nazir itu 10% itu kan berlaku Bu ya. Maksudnya nazir dalam bentuk pribadi atau dalam bentuk korporasi. Nah di Kuwait itu kan tadi Ibu cerita kan banyak ahli, pokoknya ya sudah mereka memang udah kayak perusahaan gitu ya, udah bukan. Betul. Dan operasionalnya pun juga saya yakin juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Ya. Jadi menurut Ibu dan mungkin dari BWI, apakah nanti kemungkinan atau ada kemungkinan bahwa mengenai peraturan ujroh pribadi dengan korporasi itu akan dipisahkan? Karena kalau korporasi kan ya banyak biaya-biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang tentunya pasti akan melebihi biaya yang ditanggung oleh nazir secara pribadi gitu, Bu. Nah, kalau di Kuwait kan tadi kan memang diambilnya bukan dari hasil wakaf ya Bu ya, tapi dari negara ya. Nah, kalau negara kita misalkan belum bisa seperti itu, apakah mungkin nanti akan ada ketentuan bahwa nazir pribadi 10% dan atau nazir secara korporasi yang seperti Kuwait itu bisa 20% atau 25% untuk memikirkan keberlangsungan hidup perusahaannya. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Mas Bahrul. Jadi sementara ini belum ada ya di undang-undang kita, tapi di sana ditulis Mas Bahrul bahwasanya 10% itu dari bersih. Nah, artinya jika ada biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan aset wakaf tersebut, maka dikurangkan dari hasil dari pengelolaan hasil dari hasil tersebut. Nah, baru setelah itu diambil 10%-nya. Seperti itu Mas Bahrul. Jadi 10% itu artinya betul-betul untuk bersih. Jadi kalau yang tadi biaya operasional gitu itu dikurangi dulu ya. Dikurangi dulu. Itu sama seperti halnya di Kuwait sana Mas Bahrul. Jadi yang mereka itu kadang tidak juga langsung melakukan, walaupun mereka sudah memiliki ahli, tapi mereka juga keteteran untuk misalnya memasarkan apartemen-apartemen yang mereka miliki, kemudian mal-mal yang mereka miliki. Mereka bekerja sama dengan pihak ketiga, Mas. Nah, ketika mereka bekerja sama dengan pihak ketiga, otomatis kan jadi ada bagi hasil. Nah, itu nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa, karena itu dalam hal operasional kan. Nah, kemudian yang 15% tadi, kayak di Mesir tadi ya, yang 15% tadi itu otomatis memang sudah jatah setelah dikurangi ABCD tadi. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau begini Bu, ada case misalkan setelah bersih ternyata ada kerugian gitu. Itu ada nggak Bu? Pernah ada contoh kasus seperti itu Bu? Nah itu treatmentnya seperti apa gitu Bu? Nah itu jika di Mesir tadi ada yang dana 10% itu Mas. Nah, ada dana 10% untuk antisipasi terjadi kerugian dan pasti cadangan ya Bu ya tadi. Dan harus dipastikan kerugian ini bukan karena salah hitung ya Mas ya. Artinya kita artinya memang betul-betul di luar kendali kita. Kita sudah lakukan penghitungan sebaik mungkin bahwa dengan melakukan investasi ini kita akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Tapi kalau misalnya artinya ya si najir ini aja gitu kan, jalan aja tanpa ada perhitungan yang matang, kemudian rugi, ya itu nanti jatuhnya si najir ini yang bertanggung jawab. Jadi najir ini memang selama dia melakukan dengan baik kenazirannya, maka yadnya itu yad istilahnya yad amin, yad amanah. Ketika orang diberi amanah kemudian dia menjaganya dengan baik, maka dia tidak menanggung kerugian. Tapi kalau misalnya sampai najir ini memang lalai dalam ya seperti tadi misalnya melakukan investasi kemudian ternyata dengan modal yang sangat besar malah rugi gitu kan. Nah, ini maka jadi ke yadu domin. Artinya dia harus mengganti bagaimana siapa si wakaf ini tidak dirugikan. Nah, itu terjadi Mas sebetulnya di Kuwait. Jadi yang pernah seperti saya singgung ya kayaknya kemarin. Jadi dilakukan investasi uang di bursa saham dan ternyata rugi gitu. Tapi ya tadi karena memang mereka sudah punya dana cadangan untuk menghadapi hal-hal yang di luar kendali itu, maka ya tetap bisa. Nah, itu dibolehkan secara fikih Mas. Kita dana cadangan untuk kalau misalnya dalam fikih sebetulnya kan belum dikenal ketika itu investasi yang seperti sekarang banyak memiliki resiko. Kalau dalam fikih itu misalnya untuk ya renovasi misalnya ada gedung yang disewakan, maka ada cadangan 10% untuk merenovasi gedung sehingga masih bisa terus disewakan kepada orang lain. Itu aja sih Mas Bahrul. Oke, Bu, satu lagi Bu, punten. Yang tadi pendapatan bersih itu udah dikeluarkan semuanya untuk biaya-biaya ahli, fee ahli itu Bu ya?
Jadi 10% itu benar-benar hanya bagi hasil untuk keuntungan atau bagaimana tuh, Bu? Untuk Iya. Jadi kalau yang ini yang yang misalnya kalau yang Kuwait itu enggak ini ya Mas ya. Kalau Kuwait itu kan memang mereka nggak digaji, maksudnya nggak mengambil gaji dari hasil pengelolaan kan. Mereka itu digaji oleh pemerintah kalau di Kuwait. Nah, kalau di Mesir, kasus Mesir ini, jadi yang gaji anggota Badan Wakaf Mesir, kalau di Mesir itu dikelola oleh Hay'ah Auqaf Al-Misriyah. Nah, itu diambil dari 15% tersebut gajinya. Tapi biaya operasionalnya kan di luar itu, Mas. Oke. Siap. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yuli. Ya, sama-sama, Mas Bahrul. Ibu, ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Nur Soleh, DSM Bali. Pertanyaannya begini. Akhir tahun lalu kami mendapatkan SK sebagai nazir wakaf tunai. Sebelumnya kami juga fokus di LAS ya, lembaga amil zakat. Dan pada saat ini kondisi SDM kami masih terbatas. Pertanyaan dari Pak Nur Soleh, apakah bisa merangkap dulu sebagai amil, Bu, sampai kita bisa mandiri untuk manajemen wakafnya gitu. Maksudnya merangkap menjadi amil amil dan nazir. Ya bisa Pak, bisa, nggak ada larangan ya, asal jangan dicampur aduk antara yang tapi kalau misalnya nazirnya nazir apa dulu nih Pak? Wakaf tunai, Bu. Wakaf tunai, Bu. Oh, wakaf tunai. Nah, iya, itu jadi kan sebetulnya antara zakat dan wakaf itu bedanya. Kalau zakat itu kan bisa langsung kita gunakan, kita distribusikan uangnya. Nah, makanya Pak dan Bapak ini sebagai sebagai amil dan nazir dalam satu waktu, justru ini adalah kesempatan emas, Pak. Jadi di mana Bapak memiliki aset yang abadi dan aset yang bisa dibelanjakan gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau di Sudan, kalau tidak salah ya, di Sudan itu mereka selalu berkolaborasi antara wakaf dan zakat. Sehingga misalnya di Sudan itu ada beberapa rumah sakit yang dibangun dengan uang wakaf. Nah, tapi untuk membeli dan mereka menerima misalnya pasien-pasien miskin gratis. Nah, ini didapatkan dari mana gitu kan uangnya untuk memberi obat, kemudian menggaji dokter misalnya. Ini di Sudan kasusnya. Kalau di Mesir kan beda lagi, dokternya memang tidak dibayar karena mereka mewakafkan waktunya untuk praktek di klinik tersebut, jadi nggak dibayar. Tapi kalau di Sudan ini, maka biaya untuk dokter, biaya untuk obat itu diambil dari zakat. Nah, Bapak di sini sebagai amil dan nazir itu justru lebih punya kesempatan untuk bisa mengelola dana wakaf ini, Pak. Artinya lebih mudah, kan orang itu banyak yang kebingungan untuk mengelola dana wakaf, karena dana wakaf ini kan harus abadi ya, berbeda dengan zakat. Jadi memang kita sekarang harus giatkan kolaborasi antara wakaf dan zakat. Jadi uang wakafnya kita gunakan untuk membuat aset yang fix, aset yang abadi gitu. Misalnya kalau tadi ingin membuat rumah sakit gratis gitu ya, atau ingin memberikan pelayanan kesehatan gitu kan, tapi yang berkepanjangan, maka Bapak bisa gunakan kolaborasi ini sebagai amil dan nazir. Jadi ketika Bapak membutuhkan aset yang fix, aset yang yang istilahnya tidak bergerak, maka Bapak gunakan power Bapak sebagai nazir. Tapi ketika Bapak misalnya perlu uang yang memang harus sekali habis kayak tadi misalnya penyediaan obat gitu ya, atau apalah ya seperti tadi gaji dokter, maka Bapak bisa ambil dari dana zakat. Seperti itu Pak Nur Soleh ya. Nah, itu luar biasa Pak Nur Soleh. Pak Nur Soleh memiliki kesempatan yang besar ya untuk bisa mengembangkan wakaf di Bali ya Pak Nur Soleh ya. Oke, benar Ibu. Terima kasih banyak nih. Selamat Pak Nur Soleh ya, selamat berjuang di sana. Itu amin, mohon doanya nih. Kelebihan Pak, jangan dijadikan keraguan. Iya. Nggih, siap insyaallah. Baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 5, Ibu. Ya.
Mungkin Ibu bisa memberikan closing statement untuk pertemuan hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Hayun, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Alhamdulillah kita dalam 6 pertemuan ini bisa memilih beberapa tema dari kitabnya Muhammad Abu Zahroh ya. Jadi sedikit banyak kita sekarang sudah mengetahui tidak hanya pendapat pendapat tentang wakaf yang berkembang di Indonesia saja, tapi ternyata terbukti bahwasanya fikih wakaf ini sangat lentur dan dia ranah istihadi, sehingga ke depan jika kita ada kesempatan untuk merevisi undang-undang wakaf kita bisa memasukkan pendapat-pendapat yang lebih maju gitu ya. Tinggal nanti tugas kita mensosialisasikannya kepada masyarakat yang sudah kadung sangat Syafi'i gitu ya. Dan memang sepanjang kita membaca kitab ini kita bisa melihat bagaimana tasyadudnya, bagaimana kehati-hatian Imam Syafi'i dalam pengelolaan wakaf ini ya, walaupun sebetulnya sudah dibuktikan bahwa pengelolaan wakaf atau praktek wakaf itu memang tidak diatur secara detail baik dalam Al-Quran, malah tidak ada sama sekali dalam Al-Quran yang secara eksplisit mengatur tentang wakaf. Nah, tapi ada beberapa hadis, diantaranya hadis Umar tadi, dan itu pun tidak secara detail, misalnya seperti halnya zakat ya. Kalau zakat kan memang disebutkan nisabnya harus sekian, kemudian ada haul dan seterusnya. Jika wakaf tidak, maka selama di situ ada kepentingan atau maslahat bagi mauquf alai, nah ya, maka di situ pula kita bisa memilih pendapat yang menjamin kepentingan mauquf alai tersebut. Itu saja sih, agar kita tidak fanatik dengan pendapatnya Imam Syafi'i, padahal di sana masih banyak pilihan-pilihan madhab yang lebih bisa merealisasikan maslahat bagi kewakafan di Indonesia, dan sebetulnya sudah ada beberapa pendapat yang diambil di dalam undang-undang kita. Tinggal kita manfaatkan butir-butir undang-undang ini, kita sosialisasikan kepada masyarakat, karena tidak sedikit para nazir yang memang masih belum nerima gitu ya. Misalnya kemarin kita sudah bahas tentang kebolehan ruslah baik dalam fikih maupun dalam undang-undang, tapi masih banyak nazir yang menolak karena memang Syafi'i tidak menerima adanya ruslah atau pergantian aset wakaf. Itu saja Mas Hayun, Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertaannya. Semoga berkah. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu pengajian Ramadan pertemuan ke-6 ngaji kitab Muhadzarat fi Al-Waqfi ini. Atas partisipasi dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.